Ya, teman-teman, kita akan membahas emiten teman-teman lagi ya. Hari ini tanggal 27 teman-teman ya, bulan April. Masih untuk updatean emiten teman-teman. Bagi teman-teman yang belum dibahas, mohon bersabar aja teman-teman ya. Karena ada beberapa hal yang harus saya pelajari dulu teman-teman ya. Baik teman-teman, sebagai informasi aja bahwa selama 1 minggu ini, 5 hari ini ya, dari hari Senin tanggal 21 sampai tanggal 25 itu, ternyata asing itu sudah keluar sekitar 1 triliun teman-teman ya. Dan masuknya hanya sekitar 266. Asing masuk ketika tanggal 22 dan tanggal 25 teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman seiring dengan waktu, ya mudah-mudahan sih asing lebih banyak masuknya daripada keluarnya ya. Sampai saat ini beberapa minggu lalu pun asing masih mendominasi untuk keluar teman-teman ya. Baik teman-teman, itu sebagai informasi aja, mudah-mudahan minggu ini asing masuk kembali lagi karena sudah bikin step 1, step 2, sama step 3. Mudah-mudahan nanti masuk di step 4 ini, mudah jadi step 4 teman-teman ya, step 1, step 2, step 3, step 4. Mudah-mudahan asing ini masuk di step 4-nya, tapi kalau dia ada penurunan, selagi dia tidak lepas dari MA20 teman-teman, di 6386 masih cenderung aman sih untuk IHSG kita ya. Karena kalau kemarin kan saya bilang tembus sini dulu lebih dikit ya gitu, ini kan belum lebih dikit teman-teman ya, baru yang ketembus hari kemarin doang ya di angka 6510 ini nih, di sini nih. Baru ketembus 31 lagi, mudah-mudahan menjadi uptrend lah teman-teman ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas emiten PANI teman-teman ya. Ini PANI dari teman kita juga. Jadi kalau teman-teman perhatikan kenapa saya tulis di sini dulu ya, biar enak teman-teman kalau kita langsung dari komentar, kadang-kadang agak sedikit, eee, waktu teman-teman. Jadi saya pikir langsung di sini akan lebih baik lagi. Baik teman-teman, untuk Pani sudah mulai bagus teman-teman ya, untuk secara MA dia masih menuju ke atas teman-teman ya, perhatikan tapi sih udah keluarkan nasi kepala kembar teman-teman ya. Mungkin ada penurunan tapi kalau dia masih turun ke angka 10.000 masih aman ya, walaupun dia mau kalau dia turun ke 10 ribuan teman-teman, berarti dia mau ngejemput PR-nya di sini ya, untuk ada gap kecil teman-teman di sini. Maaf, gap agak lebar dikit ya. Nah, selama dia tidak tembus MA10 sama MA20, ke bawahnya masih cenderung aman. Walaupun ada sebarar foreign, maaf sebentar yang bawah nih, kemarin 2 hari ini keluar, dan si Bandar Lokal pun keluar, tapi pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran, mungkin 1/4-nya lah teman-teman baru keluar. Jadi dia kalau keluar sampai ke level 10.350-an masih cenderung aman ya, selagi MA10 sama MA20-nya, masih berada di bawah candle. Target selanjutnya kemarin target tercapai di sini tinggal dilanjutin ke angka 13.000 nih teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa menembus tanda kenaikannya, apabila tembus bisa ke target ke angka 13.600. Tenang aja Pak, ini ada yang namanya bandar teman-teman ya, yang namanya bandar, terus ketokohan juga saya pikir sih ke angka 19.000 akan kejemput lagi. Teman-teman yang sudah tidak punya dana lagi di angka 19.000, masih bisa kejemput, tenang aja teman-teman. Cenderung saya pikir sih kalau, si Pani ini ya, ketokohan cenderung bisa melebihi biasanya, harga tertinggi kembali teman-teman ya. Smart money kemarin sudah mulai masuk teman-teman, walaupun di sini kan ada koreksi sedikit ya, smart money sama smart money untuk masuk. Kalau pengen agak bagus sedikit teman-teman tunggu aja sampai smart money tinggi, nah mungkin teman-teman bisa masuk di situ ya. Kita lihat posisinya, dia sudah bisa mendekati harga tengahnya teman-teman ya. Ini cenderung masih di harga agak murah dikit teman-teman ya. Ini harga murahnya bisa ketemu di angka 12 ribuan teman-teman ya. Nih perhatikan teman-teman, dia tidak pernah melewati harga overnya. Berarti dia biasanya kalau seperti ini, biasanya dia akan melampaui harga tertinggi baru bisa lebih dikit lah mungkin, lebih 500 atau lebih 1.000 teman-teman ya. Biasanya kalau ketokohan seperti itu teman-teman ya. Oke. Jadi untuk panis santai aja, yang nyangkut di atas pun masih bisa kejemput. Cuman saat ini bandar lokal dan bank cenderung masih jualan teman-teman ya. Oke, lanjut ke emiten berikutnya ada adiknya teman-teman, CBDK. CBDK. Oh ya, makasih teman-teman ya senantiasa, selalu support di channel ini ya, baik yang like, yang share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Terus kepada teman-teman yang telah memberikan support tank, terima kasih ya selama ini memberikan support berupa support tank. Mudah-mudahan support tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan kepada teman-teman.
Dan kepada teman-teman yang telah mendoakan saya juga terima kasih, mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan sudah terkabul saya bisa membahas emiten teman-teman sampai detik ini. Baik teman-teman, kita lihat Pak CBDK sudah menembus tanda kenaikannya bagus ya, sudah mulai uptrend terus. Dia meninggalkan jejak kenaikan di angka 7167 ya, ini tanda-tanda kenaikan juga di angka 7432, harus ketembus ini dulu teman-teman ya. Kalau dia mantul di sini dan cenderung tidak mau, melewati angka ini, berarti dia mau melanjutkan penurunannya. Kalau dia mau melanjutkan penurunan tidak lepas daripada 6.340-an masih cenderung aman. Karena MA10 masih menuju ke atas, MA20 pun masih di bawah MA20. MA20 pun masih di bawah MA10 teman-teman ya. Target utama ada di angka 10 ribuan teman-teman untuk CBDK. Tenang aja ya. Mungkin ada prosesnya, iya ada prosesnya pasti teman-teman ya. Ke bawahnya sampai mana dia sampai ke 4.400 teman-teman sudah dicapai. Nah, ini tanda-tanda penurunannya mungkin untuk nanti masa depannya karena sekarang posisi uptrend, ikutin aja MA10 sama MA20-nya. Selagi dia belum kejebak masih cenderung aman. Dan untuk isian bahan lokal cenderung keluar sedikit teman-teman, kemarin sudah ngambil banyak, tapi sekarang lumayan keluarnya agak banyak juga teman-teman ya. Mudah-mudahan sih habis teman-teman ya si bahan lokal habis yang dia ngambil lagi di harga sekarang gitu ya. Dia jual di harga tertinggi untuk saat waktu dia kemarin ngambil teman-teman di tanggal 10 April ya, 10 April dia ngambil dan di markup harganya dan terjadi penjual di sini dan penjual di sini. Mudah-mudahan besok ada pengambilan lagi daripada bandar lokalnya. Maaf, yang atas bandar lokal teman-teman ya. Sini ya, bandar lokal yang atas nih. Ada pembuangan kan di sini 4 hari ini nih, maaf sorry, kita buat lagi. Ini ada pembuangan kemarin ngambil kan di sini dari mulai tanggal 9 April ya, yang memapak harga tanggal 9 April sampai ke angka 21, tanggal 22-nya dia jualan dulu teman-teman, tapi jalan sudah mulai sedikit, mudah-mudahan ini menjadi terakhir jualannya, cenderung dia pinginnya ngambil lagi sih besok teman-teman, mudah-mudahan bisa terjadi seperti itu ya. Bandar Polen bagaimana? Bandar Polen sudah ngambil lama teman-teman, jadi tanggal, berapa nih, tanggal 17 Maret, dia juga pas ngambil secara IPO juga sudah ngambil, perhatikan ya ngambil banyak, ada pengeluaran terus dia ngambil lagi ketika penurunan, downtrend begini teman-teman di sini nih ada pengambilan daripada Bandar Polen, dan Bandar Polen pun masih memaaf harga waktu tanggal 16 April ya. Terjadi penurunan ketika tanggal 8 ternyata bandar, maaf di sini tanggal 8 sampai tanggal 9 ada pembuangan sedikit dan penutupan untuk tanggal 8 sudah tertutup dengan baik untuk ke atasnya tinggal ke bawahnya aja. Mudah-mudahan ini menjadi PR masa depannya. Ya teman-teman untuk si BDK seperti itu ya, ini pengeluaran masih banyak tenang aja teman-teman ya. Adapun pembuangan wajar ya, mereka juga harus take profit, harus punya duit. Terus untuk si Smart Money juga sudah mulai masuk ya, sudah mulai masuk. Ini bagus teman kalau Smart Money masuk ya sudah ada kenaikan yang lumayan lah teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Poren kita lihat siapa yang ngebuang ya. CCAKBK yang ngebuang tapi NI masuk. NI ini juga Poren KW teman-teman ya. Si NI itu Poren KW. Performanya saya belum lihat untuk si Poren KW NI ya. Tapi kalau untuk si Poren KW CC sangat luar biasa teman-teman. Saya suka dengan CC apabila dia ngambil di bawah 200-an teman-teman ya. Lanjut teman-teman, emiten berikutnya ada Avia. Ini ada keterangannya Avia ini. Nitip Avia katanya apakah harus hold ditahan ya. Sangkut di angka berapa ini? 446 ya. Apakah cut loss aja katanya. Avia coba cek dulu ya Avia ya. 446. 446 dikit lagi teman-teman, 446 nah. Di sini nih di MA 200 ya. Kata teman kita apa katanya takut ke bawah lagi ya. Takut nyelam lagi katanya. Kita cek di sini teman-teman ya. Takut nyelam lagi. Nah, itu kata-katanya itu ya, takut nyelam lagi. Kita pindahkan dulu. Apia sini, Apia. Apia itu lagi buyback teman-teman ya. Jadi santai aja kalau buyback ya. Nah, perhatikan Apia lagi posisi di murahnya banget sekarang itu ya. Maaf, lagi di posisi di murahnya. Kemarin murah bangetnya sudah tercapai di angka 343. Sering saya bahas loh teman-teman Apia ini ya. Bahkan waktu tanggal juga saya bahas nih teman-teman. Targetnya dikit lagi teman-teman nih 419. 442 mah nggak usah ke atas ngapain teman-teman. Dikit lagi kejemput teman-teman. Target saya itu di Apia itu di angka sini di angka 530. Bahkan harga wajarnya 700. Jadi teman-teman ke 500 aja masih bisa nyampe. Apalagi ini sudah harganya murah banget.
Kemarin sudah lepas daripada murah bangetnya. Terus perhatikan teman-teman. Nah, memang di sini sih, yang ini nih teman-teman ya, target yang saya targetkan kan belum tercapai. Dia harus mencapai targetnya dulu biar ke angka 430, ya 430 tercapai di targetnya. Nah, maka dia akan uptrend ya. Ini posisinya lagi uptrend ini teman-teman perhatikan. EMA 10 di bawah kanan menuju ke atas. Kemarin kan harusnya kan kemarin uptrend nih, cuman diputuskan di tanggal 8 kan. Ke-uptrend-annya itu diputuskan di tanggal 8 ya. Karena waktu tanggal 8 itu hampir 90% itu emiten-emiten yang fundamentalis, terus emiten-emiten yang bandaris, teman-teman ya. Bahkan teknikalis semuanya eee, terturun kan. Semuanya turun teman-teman ya. Karena ini ada aksi, ketakutan di sini padahal ini, bukan aksi daripada siapapun ya. Yang jelas ini adalah aksi dari market maker besarnya, turunin, ya pasti turunlah semuanya teman-teman ya. Jadi ini juga sudah ketutup dengan baik teman sini saya hapus ya, udah ketutup dengan baik, ini udah bagus teman-teman ya. Andaikan dia turun lagi teman-teman, ke level mana sih dia turun gitu kan, ini target penurunan juga sudah dicapai dengan baik dan sudah disentuh ya. Nah, paling ke sini teman-teman, kalau dia turun ke area sini nih teman-teman ya, okelah gitu teman-teman ya, turun ke area sini, 392 posisi di mana? Nah, pas di harga murahnya 392 tuh. Di sini tuh harga murahnya, teman-teman. Berarti kalau di sini harga murah banget, di sini murah banget. Andaikan dia turun lagi nggak jadi masalah, biarin aja. Ini fundamentalnya baik loh, teman-teman ya. Siapa si Apia ini fundamentalnya baik. Dan kemarin itu waktu dia ada penurunan sampai ke level dari harga berapa nih? Dari harga 900 terus di angka 700 ya, terus di angka 500 turun terus teman-teman ya. Dan dia bikin pernyataan kok tahun 2024 itu bahwa kenapa turun? Karena asing jualan, teman-teman. Itu alasannya kenapa. Bahkan si bandar, bukan si bandar, si tokohnya teh bilang begitu, teman-teman ya. Kenapa katanya Aviatur kan fundamentalnya baik? Itu lagi jualan, asing lagi jualan. Udah jelas. Tuh sekarang asing sudah masuk, teman dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 6 Maret, perhatikan asing masuk. Nah, pelan-pelan, pelan-pelan masuk. Bandar lokal sudah duluan masuk, teman-teman. Dan Avia itu terjadi buyback. Sekarang lagi buyback, teman-teman ya. Kalau dia masih bisa tembus teman-teman di 418 sampai ke 431, berarti dia, cenderung mau uptrend. Kenapa? Karena sudah melebihi, kenaikan sebelumnya, teman-teman ya. Terus kan ada aksi buyback itu pinginlah di harga murahnya, teman-teman. Berarti kalau di buyback sama, emitennya, berarti kan kecenderungan si sahamnya, barangnya tuh di masyarakat berkurang gitu kan. Artinya cepat untuk di-uptrend-kannya ya. Jadi kalau teman-teman istilahnya mau cut loss sayang banget teman-teman 442 mah ya sedikit lagi kejemput nggak usah cut loss teman-teman 442 ya. Ya kan di 442 kan? 446, 446 sorry 446. 446 ya di sini pas banget MA 200 teman-teman ya. Santai aja teman-teman ini berfundamental baik, bandar foreign sudah akumulasi, bandar lokal pun demikian. Kenapa katanya nggak bisa tembus ini? Karena mungkin aksi buyback-nya mau di arah sini aja sudah. Ini pun harusnya kemarin itu uptrend karena kejadian tanggal 8, kan di sini penurunan teman-teman, dia cenderung ditahan di MA 200 maaf, cenderung ditahan di MA 20-nya kan. Tapi karena kejadian, tanggal 8, tanggal 9 akhirnya ya diturunin kan. Tapi dia memaksakan diri untuk di-up kembali dan terjadi penutupan waktu tanggal, berapa nih, tanggal 16 turunin lagi dia meninggalkan jejak kenaikan di angka 411. Cuma di sini ada si kepala merah nih. Maaf, di sini ada si kepala kembar teman-teman kalau perhatian gede ini, ada si kepala kembar terjadilah penurunan kan, tapi besoknya kan ditahan. Makanya saya bilang nih kalau dia ke arah 391 aja masih cenderung aman teman-teman ya. Kenapa? Karena di harga murahnya nih, ya di harga murahnya. Teman-teman sudah harga murah banget mau turun ke mana lagi gitu kan. Ke bawah ya udah biarin aja nanti juga ketembus lagi kok ke harga murahnya. Karena ini berfundamental baik dan ada ketokohan. Nah dia ada gap kecil dan mungkin akan turun ke angka 402 nggak jadi masalah. Kenapa? Ini berarti mau nutup PR yang sedikitnya ini teman-teman ya. Bahkan saya pikir kalau dia ke bawah lagi bersyukur, kenapa? Teman-teman bisa average di harga bawah lagi. Teman-teman kalau di 446, yang di sini 446, kalau teman-teman average lagi punya dana lagi, average teman dengan dana yang sama mungkin bisa di sini di angka 392, terus di angka 300-an teman-teman. Average teman-teman mungkin bisa di situ ya. Kalau sekarang teman-teman di 444 nggak usah cut loss teman-teman, santai aja ya. Karena dia sudah di angka sedikit agak murah kan lagi uptrend.
step 1, step 2 nah malah di sini teman-teman nih. Step 1, step 2 di sini cuman gagal, step 2 kan, ya step 2 di sini. 1, 2, step 3 di sini teman-teman, tinggal bikin step 4-nya. Ya kalau dia tembus step 3 nggak usah masalah karena dia mau menutup PR-nya si ekor hijau ya. Sedangkan si bandar foreign pun terus akumulasi dan bahan lokal pun terus akumulasi. Kenapa cenderung dia tidak kuat di angka 420 berarti si bandarnya, si emitennya pingin harga di bawah 420 ke bawah untuk buyback sahamnya biar lebih murah lagi. Dan efeknya apa ketika saham sudah mulai sedikit di pasaran, ya cenderung akan naik dengan sendirinya teman-teman karena sudah ringan teman-teman ya. Ya teman-teman santai aja di API ya, kemarin sudah dapat dividennya kan lumayan kan 11 perak. Nanti ada lagi kan sekitar berapa lagi 11 perak lagi ya. Nah perhatikan teman-teman ya Smart Money sudah mulai masuk banyak, tinggal tunggu kenaikannya break aja teman-teman 429 akan jemput 442 teman-teman. Santai aja buat teman-teman ya, bersahabat dengan waktulah. Karena saya bilang kan teknik yang paling bagus itu dari dulu saya bilangnya apa? Sabar teman-teman, akan kalah semuanya dengan yang namanya sabar. Agro, sekarang lihat agro. Wah, agro lagi uptrend tuh. Udah lama nih nggak dibahas teman agro ya. Tanda kenaikan sudah ditembus, kenaikan sudah ditembus, penurunan juga. Nah, penurunan malahan baru ditembus sekali doang di sini teman. Kita pindahkan ya ke depannya ya. Nah, kita pindahkan ke depannya ya, sama aja. Ini juga target penurunan teman-teman ya nanti di masa depannya, mudah-mudahan ini jadi masa depannya. Tanggal 8 ya ikutan nggak? Ikutan ya tanggal 8 berarti bagus teman. Kenapa? Berarti ini satu satu komando teman-teman ya. Ini target penurunan di angka 2165, terus di angka 2049, di 11991, posisinya di tanah per tipis deh ini. Oh tipis teman-teman ya. Tipis mah teman-teman gampang di-up ya. Bid over tipis. Kasih tanda teman-teman ya. Nah, ini tanda-tanda penurunan juga ada di level 220 teman-teman ya. Ini sudah sekepala merah udah turun. Selagi dia teman-teman turun sampai ke level MA20 masih aman ya. Ini ada tanda-tanda penurunan di sini nih, ada gap kecil ya. Nah, kalau dia turun ke level 228 apalagi masih aman. Kenapa? MA10-nya betul sudah berada di dalam candle, tetapi MA10-nya betul dia ada berada di dalam candle. Tetapi MA20-nya masih di bawah MA10, artinya masih aman. Terus perhatikan teman-teman, bandar foreign sudah akumulasi kembali. Nih, bandar foreign di sini akumulasi ya. Terus si bandar lokal bagaimana? Ngambil sudah lama teman-teman dari mulai tanggal 26 November juga ngambil terus ya. Sampai ke akhir pun dia masih ngambil. Ketika ada penurunan pun dia tidak jualan ya. Smart Money sudah mulai ngumpul kembali teman-teman. Kita cek lokasi posisi agro. Oh, oh SGRO ini teman-teman ya. SGRO ini mah teman-teman, sorry ya SGRO ini mah. Nanti tunggu sebentar ya, kita bahas SGRO dulu ya. Nah teman-teman ini kita cek dulu SGRO ya. Sorry kok jadi saya. SGRO. SGRO. Sampurna Agro sama-sama Sampurna Agro. Nah kalau untuk SGRO hati-hati teman-teman ya. Ini posisinya sudah uptrend, udah di harga mahalnya. Tinggal sedikit lagi. Jadi teman-teman beli di harga mahal ya. Kalau untuk si SGRO teman-teman beli di harga mahal, tinggal dikit lagi mencapai ke angka 2.400. Itu paling mahalnya di angka 2.000 berapa nih? 2.600. Jadi lebih baik teman-teman ini kan sudah tinggi, tapi kalau teman-teman punya rencana, contohnya teman-teman punya rencana, oh ini lagi masih uptrend, rencananya ke sini ajalah gitu kan, ke angka 2492 ya. Nah mungkin teman-teman masih aman di situ ya. Ini juga posisi masuk masih menuju ke tetap harus hati-hati ini area penurunannya ya di 220, di angka 216, bahkan di bawah pun ada di angka 2000-an. Posisi masih uptrend, masih mau menuju ke harga pucuknya, tapi ini di sini teman-teman, ini adalah harga overnya. Jadi sudah tidak bisa kemana-mana lagi, sudah dikunci di area 2.500, 2.600 ya, udah dikunci di situ. Nanti kalau mau beli lagi untuk SGRO ini, lebih baik teman-teman tunggu di bawah aja. Nih di harga tengahnya itu lumayan teman-teman kesentuh, tapi habis itu mantul. Nah teman-teman nanti kalau di harga tengah udah dapat, teman-teman lebih baik nanti kalau di bawah ke bawah lagi tunggu aja sampai ke level 1.200 average di situ, nanti mungkin teman-teman bisa di level 1.400 untuk average-nya.
Itu planning teman-teman apabila ada penurunan, oke? Ya sedikit lagi SGRO teman-teman, jadi teman-teman lebih baik, istilahnya ini kan sudah harga premium, udah harga mahal, beta nopal juga tipis teman-teman ya. Hati-hati kalau punya emiten SGRO, ya sedikit aja tuh kalau yang masih punya di bawah, ikutin aja sampai dia, menemukan titik baliknya. Ini kan belum ada titik balik nih teman-teman ya, masih menuju ke atas teman-teman ya. Jadi tinggal tunggu titik balik aja. Kalau sudah makai di level 2.200 mungkin teman-teman, ya udahlah ini sudah rezekinya segitu, udah teman-teman. Tapi secara pungutan Bandar Poren pun masih mungut, Bandar Lokal pun masih mungut. Ya teman-teman, SGRO seperti itu ya. Agro sekarang teman-teman, agro ya. Agro sudah mulai di-up teman-teman perhatikan ya. Ini sudah mulai di-up nih teman-teman, target penurunannya yang 25% yang ketembus ya di sini nih. Langsung mantul di 25%. Nah, jadi perhatian teman-teman, saya hapus ya. Berarti dia setiap penurunan 25% teman-teman ya. Dari harga agak pucuk tinggi lah untuk penurunan. Sekarang target saya sudah tercapai dengan baik satu, ini dua teman-teman ya, sudah tercapai dengan baik. Saya tulis di sini ya yang ketiganya ya, tercapai. Buat apa namanya, buat nanti, sejarah tercapai. Nah, jadi saya punya tahu tanggal 27 ya kecapainya ya? Ya, teman-teman, pas sampai tanggal 27. Karena sudah dilewati teman-teman ya, kita hapus dan target pun sudah disentuh nih teman-teman. Target yang saya targetkan tanggal 6 bulan bulan 5 bulan 4 kali ini nih. Salah nulis saya teman-teman ya. Saya nulis bulan 4 kali. Sudah tercatat dengan baik teman-teman ya. Nanti selanjutnya di mana? Di sini teman-teman, targetnya di angka 244 teman-teman, itu adalah target selanjutnya. Nah teman-teman untuk agro ya, kan sekarang lagi uptrend ya. Ya hati-hati target penurunan teman-teman, ini area 166 yang terakhir tanggal 8 itu kan. Nah mudah-mudahan sih ini menjadi target masa depannya lah teman-teman ya, target penurunannya. Ini juga sama teman-teman nih, target penurunan juga di angka 185. Terus ada lagi target penurunan di mana lagi? Di sini teman-teman, di angka 200. Nah ini teman-teman ketika MA10 masih di bawah candle, MA20 masih di bawah MA10 artinya masih uptrend. Sekarang pun sudah menyentuh harga targetnya. Lebih baik teman-teman tuh kalau teman-teman istilahnya lepas daripada 201 masih aman, sampai ke level ini juga masih aman 185 karena kenapa? Masih ditahan di MA20-nya. Kecuali kalau lepas MA20 ya udah teman-teman bisa ke harga 167 lagi. Ya, seperti itu teman-teman untuk agro ya. Nah, agro ini lagi posisi uptrend, teman-teman ikutin aja MA10-nya. Teman-teman kalau yang nyangkut di bawah 244 masih bisa kejemput saja pun punya target yang kayak itu ya. Dan perhatikan teman-teman ini garis-garis yang saya tandain ini adalah tanda-tanda kenaikan. Ya, setiap naik biasanya kalau yang garis banyak begini cepat naiknya, biasanya, tapi nggak tahu teman-teman kalau kalau siapa namanya kalau market-maker pengen ke bawah gitu kan. Siapa yang bisa melawan market maker teman-teman ya. Posisi perhatikan teman-teman untuk bandarnya, Bandar Poren, keren banget. Bandar Poren terus ngambil teman-teman. Bandar lokal pun sudah ngambil sejak lama. Waktu di tanggal 22 November gagal kan ngambil, dia dibuang kembali. Nah, pas di sini teman-teman. Pas tanggal 23 Desember, ngambil terus. Dalam posisi downtrend diambil. Jadi ngambil barang-barang teman-teman. Ditambah smart money yang ngambil. Jadi ini nanti untuk brokernya teman-teman ya. Ini brokernya nyaru. Jadi banyak akun-akun retail ya yang ngambil banyak contohnya teman-teman. Itu adalah bagian dari smart money teman. Karena kebanyakan itu smart money itu bagian daripada golongan retail teman. Tapi atas nama institusi teman-teman ya. Oke teman-teman, agro sudah mulai bagus step 1, step 2, step 3 sudah kebentuk, tinggal membentuk step 4, tinggal kalau dia makanya kalau dia istilahnya turun ke bawah sampai ke level 1846 pun masih posisi aman ya. Kenapa? Karena masih ditahan di MA 20-nya teman-teman. Apalagi si Bandar Poren sudah akumulasi lagi, bukan akumulasi maaf harga. Tinggal tunggu aja si Poren mau jualnya harga berapa ya. Nanti tunggu koreksiannya. Nah, di situ teman-teman mungkin kalau yang baru masuk bisa silahkan masuk ke situ. Ataupun teman-teman punya rencana misalnya mau ngambil sekarang. Nah, apabila rencana-rencana yang penurunan ini mau bagaimana? Apakah mau dibiarkan ataupun teman-teman, nanti aja lah pas 20% yang ngambil sini kan. Saya kan kalau, average itu sekitar 20% ya, syaratnya itu seperti ya ini teman-teman. Contohnya turun 20% gitu ya. Nah, saya akan ngambil di sini teman-teman. Nah, yang sebelum di bawah kanan menuju ke atas.
Saya juga pasti kalau ketika 20% MA10-nya masih, di atas candle tidak akan saya ambil teman-teman. Nunggu dulu sampai MA10 di bawah candle menuju ke atas, baru akan saya average teman-teman ya. Oke teman-teman untuk agro seperti itu ya. Ini sudah mulai uptrend teman-teman ya, perhatikan, si gunung kecilnya sudah mulai dilalui ya. Bahkan target yang saya targetkan sudah dipenuhi dengan baik di angka, 198. Posisi, lihat posisi. Posisi dia posisi murah banget. Ke harga murahnya aja di angka 249. Apakah ada potensi ke atas? Jangan ke sini dulu teman-teman, jangan ke sini dulu ya. Kalau ke 2.700 ya teman-teman harus nunggu lama gitu kan. Nah, perhatikan teman-teman, standarnya itu dia punya standar ya. Perhatikan standar di mana nih? Di sini teman standarnya nih. Setiap dia ke sini pasti kejemput, di angka 38M itu kejemput ya. Perhatikan kan naik turun, di bawah turun lagi pasti ke sini kejemput lagi. Ini juga turunnya pernah kejemput lagi di angka 340-an lah teman, 3350 teman-teman ya. Itu cenderung kejemput ya, walaupun sudah ke bawah tapi cenderung ke harga itu bisa kejemput. Teman-teman kalau mau nunggu sampai ke lebar harga tengah aja teman-teman ya. Mungkin teman-teman harus nunggu agak lama betul teman-teman ya. Ini kan terjadi kenaikan waktu tahun 2020 kan, saatnya masa Covid nih. Semua bank-bank di kita itu uptrend teman-teman di sini ya. Semua bank di kita uptrend dan dia, sangat-sangat luar biasa teman-teman ya. Nah ini adalah emiten yang ada bandarnya. Kenapa ada bandarnya? Perhatikan untuk P/E rasio rata-ratanya 500. Ya, itu adalah pegangan seorang bandar kalau udah P/E rasio sekitar 500, 100, 200, ratusan apalagi sampai ribuan teman-teman, itu udah pegangan bandar ya. Jadi ini yang megang adalah bandarnya teman-teman ya, ada bandar lah istilahnya gitu ya, bukan berdasarkan fundamental. Jadi kalau teman-teman memperhatikan fundamental ya nanti mungkin teman-teman akan kecewa gitu kan, tapi kalau melihat dari posisi ini posisi bandar. Targetnya teman-teman, kalau terjadi kenaikan yang signifikan lebih baik teman-teman syukurin apa yang didapat. Ingat bandar itu kalau ngambil teman-teman pinginnya di harga bawah banget teman-teman ya. Seperti itu teman-teman, oke? Mudah-mudahan bisa targetnya tercapai teman-teman ya. Ikutin nanti step-stepnya aja teman-teman nih target-target sampai ke angka 245 saya juga punya harga, ini saya bilang harga bandar kan, nah harga bandar, nah kalau terdua ini sudah dibilang harga bandar. Ini target ke satu saya punya pengen diangkat 298, 348 nih targetnya, biarkan aja ini kan lagi di bawah, teman-teman sudah mulai di atas karena sudah melewati, bukit tertingginya sebelumnya. Rata-rata kan tidak pernah melewati teman, sekarang sudah melewati artinya sudah mulai upgrade. Nanti mungkin ada lengkungan dikit, kita lihat teman-teman ya bandar lokalnya ngambil lagi apa enggak gitu ya. Bersyukurlah teman-teman yang kemarin ngikutin sampai ke detik kemarin ya tanggal 8. Itu kayaknya pantulan yang luar biasa tanggal 8 itu teman-teman ya. Market maker sengaja memberikan dorongan jeb ke bawahin, yuk. Tapi suatu saat kalau apabila dia tidak tertutup ini lagi akan ke sini lagi. Ya, akan ke sini lagi teman-teman. Oke? Mungkin ya dalam waktu mudah-mudahan sih ini sekarang ini minggu ketiga berarti teman ya, mudah-mudahan di minggu ketiga ini, ada sedikit gambaran apakah akan lanjut ke atas atau ke bawah, kita lihat IHSG aja teman-teman, apakah memberikan kejutan lagi. Tapi kalau dari isian porennya cenderung sudah ngisi poren teman, luar biasa poren ini ngisinya. Semangat pagi sudah ngumpul, wah udah keren agro ini teman-teman. Kalau yang punya di bawah, bersyukurlah ini apalagi milik bandar teman-teman. Oke, kalau yang punya di bawah mau ke harga berapapun naik teman-teman ya. Kecuali yang kalau yang baru ngambil teman-teman harus melakukan yang namanya planning. Ingat ya harus melakukan planning ataupun rencana mau ngapain setelah mau ke bawah ataupun ke atas teman-teman ya. Ya tetap yang di bawah juga harus punya rencana teman-teman. Pasti rencana itu harus ada. Data teman-teman ya, kita lihat data. Data, paket data nih, tercapainya teman-teman waktu tanggal 21.02 berarti sekarang lagi downtrend teman-teman ya, lagi di downtrend kan kemarin biarin aja dulu kita lihat cek ini dulu, cek posisi. Makanya saya kalau beli teman-teman sebelum, fundamental apapun pasti saya cek ini dulu posisi dulu, oh posisi seperti ini contohnya gitu ya. Ini kan, baru kemarin IPO ya. Nah 1 tahunan, nah di sini deh, nah 3 tahunan deh ya. Paling posisinya IPO teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau posisi IPO, barang-barang IPO ingat ini masih milik bandar selama 3 tahun. Nanti setelah 3 tahun akan diserahkan kepada masyarakat, mau diapain nih, apakah mau milik bandar atau milik fundamental, ya. Ini masih milik fundamental baru 3,23 teman-teman ya, masih milik fundamental. Kita lihat data sekarang, tapi saya tidak akan menghitung harga wajar ya, karena baru kemarin sore.
Tahun berapa ini? Tahun 2024 apalagi teman-teman baru kemarin sore ini. Kita cek untuk statistik dulu. 14, PRS-nya sekarang di angka 23 masih ada peluang lah teman-teman ya. Nah baru cek ke sini teman-teman. Perhatikan teman-teman ini, tanda-tanda penurunannya ya, tanggal 8 dia kejadian kan 27, tanggal 8 betul dia ikutan juga. Ini posisi sideway teman-teman, sideway tapi si MA10 berada di tengah ya, untuk sekarang ini berada di antara candle, tapi MA20-nya masih maaf, MA20-nya masih posisi di atas. Ini masih posisi kalau kalau saya sendiri ini masih posisi downtrend ya, masih posisi downtrend. Mungkin nanti apapun ada kenaikan sementara bisa teman-teman harus bisa menembus angka 1.100. Bila dia hanya ditahan di angka 1.000 aja atau angka 1.100 ditahan aja teman-teman ya, cenderung dia akan melakukan penurunan kembali. Apabila sudah melewati dikit, bahkan bisa melewati 1.400 lagi berarti dia mau uptrend. Kalau sekarang sekarang itu lebih baik teman-teman kalau yang nyangkut di atas jangan ambil dulu teman-teman, karena posisinya udah di posisi sedikit daripada harga murahnya, belum bisa menyentuh harga minimal di sini ada average teman-teman. Di angka di sini nih, di angka 585 ya minimal, tapi tunggu MA10 di bawah kena dulu. Jadi teman-teman kalau yang nyangkut di angka contoh 2.000 teman-teman masih bisa punya average di harga sini. Kalau teman-teman di sini ya, di angka 600-an mungkin nanti teman-teman punya average ya lebih dikit. Nanti apabila dibawa ke bawah lagi, 2 kali, average yang kedua kali mungkin nanti teman-teman punya average di harga sini, di angka 800-an. Nah, udah biarin aja ya, kita tunggu teman-teman ya. Karena Bandar Port sudah sekarang sudah mulai ngambil, perhatikan Bandar Port ngambil 5,1 miliar ya. Di sini harus kita lihat untuk Foreign siapa yang ambil, ada ZP, AK, CC. Ini broker bagus teman-teman, tapi sayang CC tidak memimpin, ZP sama AK yang memimpin. Mungkin nanti ada kenaikan sementara ke angka 1.000 teman-teman, cuman kalau dia tidak bisa nembus 1.100 masih cenderung dia akan downtrend ya. Kita akan lihat nanti MA10 sama MA20 berada di bawah candle. Nah, dia harus bisa melewati gap ini gap yang sangat luas teman-teman, harus ditutup dengan baik ya. Oke teman-teman ya. Ini area murah di sini teman, di angka 463 ya, ini area murahnya. Lebih baik teman-teman kalaupun mau average lebih baik teman-teman tunggu aja di sini ya. Perhatikan teman-teman bandar lokal terus jualan. Jadi bandar foreign ngambil tapi ada jualan. Mungkin ini nanti ada kenaikan sementara aja gitu kan. Kalau dia tidak bisa melewati angka 1.100-nya sampai ke angka 1.200 harus menembus ini dulu teman-teman ya. Kalau dia tidak kuat contohnya dia naik 1.400 nggak kuat teman-teman cenderung dia akan kembali ke bawah lagi ya. Jadi nanti teman-teman biarin aja. Kita tunggu di sini teman-teman di angka 818. Kenapa? Di sini ada MA 200. Mudah-mudahan tidak ditembus. Kalau dia ditembus berarti dia mau melanjutkan penurunan ke arah murahnya di angka 474. Kalau dia cenderung ditahan di yang ini di sini berarti masih posisi uptrend teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk informasi data itu dalam posisi pembuangan daripada bandar lokalnya, kemarin bandar foreign masuk mungkin akan ada kenaikan sementara bisa ke level 1.000. Kalau belum melanjutkan berarti dia mau melanjutkan ke angka 1.400. Itulah targetnya teman-teman. Tapi saya cenderung lebih baik sini teman-teman, lebih baik ya. Nanti ajalah teman-teman kalau mau ngambil di area murahnya aja. Ini soalnya posisinya sedikit agak murah teman-teman, sedikit agak murah teman-teman. Mungkin ada kenaikan pun hanya kenaikan sementara aja teman-teman ya. Karena si bandar foreign, maaf si bandar lokal sudah mulai jualan terus ya. Kecuali kalau si bandar lokal ngambil lagi dengan secara besar-besaran mungkin akan terjadi kenaikan. Smart money pun belum masuk, perhatikan teman. Smart money belum masuk nih, ya. Biasanya kalau smart money masuk satu satu kubu, dua kubu nih terjadi kenaikan yang luar biasa. Ini target yang saya targetkan sudah tercapai dengan baik. Tinggal target penurunan aja sebentar-bentar mungkin sudah mulai ketembus teman-teman ya. Oke teman-teman untuk data seperti itu ya. Kita lanjut ke emiten berikutnya ada Kici teman-teman. Katanya lama nggak dibahas kalau Kici. Kita lihat Kici ya. Ini target kenaikan teman-teman di apa namanya di gapnya teman-teman ya sudah mulai disentuh ya tapi tidak kuat ya. Tapi secara MA ini udah mulai bagus teman-teman. Uptrend ini, uptrend nih teman-teman ya. Cuma hati-hati nih di sini ada seekor merah. Ya tembus ini ya bisa bisa downtrend kembali ya teman-teman ya. Ini semua sudah masuk syarat teman-teman ya. Kita lihat Kici deh untuk posisi ya. Saya perlu teman-teman kalau kalau apa namanya, kalau saya sendiri saya bilang kan segitu teman-teman, saya harus melihat posisi dulu nih. Udah murah teman-teman, udah murah. Dan dia 2 kali belum pernah menyentuh harga murahnya. Ini cenderung sedikit agak murah, cuman, udah murah teman-teman di sini. Karena beberapa tahun pun dia tidak pernah menyentuh menyentuh harga murahnya di angka 87 ya.
Nih cenderung ditahan di angka sini. 100 lah minimal di angka 100. Berapa ini bertahan ya teman? 106-nya. Di sini ada angka 98 lah teman-teman. Itulah harga murahnya. Nah, potensi ini area penurunannya. Bahkan ini menjadi masa depannya. Nah, kita cek untuk PE rasionya. 12. Kita kici, coba lihat di sini berapa. Kici-kici, ini lagunya. Sambil santai teman-teman. -3, hati-hati nih ya. Nah, ini teman-teman nih. Ya, hati-hati minus. Tetapi ketika minus begini teman-teman ya, selagi dia melaporkan keuangannya masih cenderung aman. Ya, kalau dia melaporkan keuangannya. Yang penting jangan tidak melaporkan keuangan aja teman-teman ya. Hutangnya berapa ini? Pas banget hutangnya 0,57 teman-teman. Hati-hati ya. 0,57 nih, 104 ya. Equity 104, maksudnya jangan 107 berarti teman-teman ya. Oh, masih kecil teman-teman nih, 0,19, lupa tuh sama. Saya mah lihat yang atas 0,19 teman-teman. Artinya masih di bawah normalnya ya 0,5. Kalau hutang itu minimal 0,5 teman-teman, maksimalnya itu segitu deh, 0,6 udah kelebihan deh hutangnya ya. Hati-hati itu ya. Tapi kalau masih di bawah 0,5 masih cenderung aman. ROE-nya berapa ROE-nya? Minus teman-teman. Nah, ini udah kalau terjadi kenaikan udah fix teman-teman tinggal namain aja di sini, milik bandar gitu aja teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kalau secara secara laporan keuangan ya kurang baik lah teman-teman ya, minus gitu kan. Tapi kita lihat di sini sudah mulai murah di sini teman-teman, KICI sudah mulai murah ya. Kita lihat pungutannya deh ya. Secara TA sudah mulai bagus, MA10 di bawah candle menuju ke atas. Perhatikan untuk bandar lokal. Udah ngambil 2 hari ini. Kemarin sih ngambil dia langsung keluar gitu kan banyak. Ada pengambilan dikeluarin sedikit-sedikit dan suruh mulai ngambil lagi 2 hari ini. Kita cek untuk foreign lokalnya siapa, ada MG teman-teman ya. MG bagus teman-teman ya. Makanya begitu, beli sekarang jual besok teman-teman ya. Cuman di foreign dia belum ada pungutan untuk tanggal 25-nya. Jadi cenderung foreign hanya cenderung biasa-biasa aja. Kalau teman-teman pengen agak tinggi dikit teman-teman tunggu sampai smart money ngambil gede teman-teman, sampai ke level sini aja deh, angka sini. Cara settingnya sudah saya kasih tahu kan, tinggal semuanya sudah kasih tahu teman-teman. Silakan cek di cara atau di playlist cara. Di situ ada teman-teman ya. Ini smart money sudah mulai dikit-dikit kan, nah udah mulai bagus kan. Tinggal tunggu yang tingginya aja teman-teman ini. Cenderung boom. Nah, ingat kalau ini kan punya sejarah 1 kali kenaikan. Teman-teman lebih baik itu. Tapi kalau posisinya lagi di bawah begini, perhatikan teman, ketika sudah di bawah, dem, nah ya, ada momentum kan, dem, langsung tinggi. Nah, tinggal tunggu aja teman-teman ya. Ini area-area kenaikannya bisa kali. Ini harus bisa menembus ini dulu nih. Mudah-mudahan langsung ya, dem, bisa ke angka sini nih 161. Target saya 161 teman-teman di sini ya, 160. Tanggal 9 bulan 4 tahun 2005 pernah dibahas, berarti baru kemarin teman-teman ini ya. Bukan sudah lama. Nah, ini juga sama 171 lah targetnya teman-teman. Tahun 2024 nih lama nih. Tanggal 12 ya Desember. Ke atas ada nggak nih? Ke atas 225 teman-teman ya. Cuman ini kan si bandar lokalnya masih akumulasi sedikit teman-teman ya. Mudah-mudahan sih bisa ditambahin ya. Untuk korennya cenderung dia tidak terlalu ngambil ya. Cenderung dia turunin. Cenderung malah dia turun teman-teman ya. Untuk si korennya. Nah teman-teman, MA10 sudah mulai bagus teman-teman kici ini ya. Sekarang juga posisi sudah di murah. Tinggal tunggu waktu aja, momennya aja. LK 2025 sudah keluar. Bandar lokal sudah mulai ngambil 2 hari ini. Smart money sudah riak-riak dikit. Tinggal tunggu smart money yang tinggi dipastikan jarak beberapa waktu terjadilah boom. Nikmatin aja kenaikannya teman-teman. Karena posisinya sudah mulai bagus. Tinggal sabarnya aja teman pasti di up ini. Karena dia cenderung kan udah lama teman-teman. Sudah lama dan di pengalaman di bursa ini. Cuma gini teman-teman ya, hati-hati ya naiknya dem teng gitu kan. Tapi sekarang sudah posisi mulai uptrend. Jadi nanti ada kenaikan turun lagi naik lagi turun lagi cenderung dia bikin step teman-teman. Cenderung dia akan ada kenaikan step 1 kan, step 2 udah bikin step 2 kan. Yang ada kenaikan melewati ini nih angka 112 dem. Nah, ada momentum udah pungut aja di situ teman-teman. Bukan take profit aja lah karena lumayan juga kalau ketika lihat sejarahnya teman-teman perhatikan lihat sejarah seperti ini.
naik, turun. Nah, teman-teman kalau mau ngikutin MA-nya, ikutin MA 10-nya nih, perhatikan. MA 10 kalau sudah mau di bawah kanan terus saja naik. Nanti ke penurunan ketika dia tidak menyentuh MA 20-nya masih cenderung aman. Sampai kapan nanti jualannya? Sampai dead cross udah cukup, teman-teman. Ini kan belum baru baru merintis, teman-teman. Sudah mulai berpotongan kan nih, teman-teman. Perhatikan ya. Tuh, dikit lagi berpotongan, ya. Tinggal dikit lagi berpotongan nih. Dem aja satu kali lagi ya, dem aja. Udah terjadi kenaikan, teman-teman. Oke, teman-teman seperti itu ya. Jadi untuk ICI lagi bagus, teman-teman ya. Momentumnya lagi bagus nih. MA sampai di bawah kanan menuju ke atas. Dan sekarang juga sudah harga murahnya. Bandar lokal juga sudah mulai akumulasi. Smart money sudah mulai masuk, tinggal nunggu yang tingginya aja. Oke, teman-teman, ada Jawa, teman-teman. Jawa. Jawa nih sudah target penurunan sudah dilampaui dengan baik. Gedein dulu dikit ya. Ini posisinya sudah tanda perlu 88, teman-teman. Kalau dia penuh tanda 88 masih cenderung dia mau menutup PR-nya, biarin aja. Posisi untuk si ekor kembarnya udah bagus. Dia pernah menyentuh ke 81 dengan shadow-nya ya. Baik, teman-teman, ini ada si kepala kembar, hati-hati ya kalau ada penurunan ya. Kalau dia masih berturun di level masih MA 10 di bawah candle masih aman, teman-teman. Kalau ke sell minus 1 ataupun ke 90 masih aman. Kecuali kalau dia lepas daripada 88-nya, nah hati-hati di situ, teman-teman ya. Bandar lokal sudah akumulasi dengan baik, bandar foreign pun demikian, artinya lagi diakumulasi. Ya, Jawa ini mirip sama Kici, teman-teman ya, kenaikannya. Ini posisinya si Jawa juga dalam posisi mirip sama Kici, teman-teman ini. Candlenya ya. Kita lihat di sini juga mirip nggak nih si Jawa sama si Kici, teman-teman. Wah, ini kalau Kici bisa ke harga tengah nih, teman-teman. Tapi hanya beberapa kali aja, satu kali, dua kali, teman-teman. Tapi kalau ke sini, lumayan, teman-teman ya. Ke arah 200-an cukup lah. Ya 200-an lah, teman-teman. Kalau 200-an sering kejemput kan. Kejemput satu kali di sini, dua kali di sini, tiga kali enggak, empat kali di sini. Cenderung kejemput 200-an cukup. Ini juga sudah di harga murahnya, teman-teman. Nah, ini udah PR ratio 0,0 nih Jawa, teman-teman. Traffic ini milik bandar tapi jangan terlalu tinggi, teman-teman. Jangan sampai ke level 236. Cukup sampai ke sini aja sudah cukup lah, 150 juga sudah cukup targetnya. Kita cek untuk Jawa, teman-teman ya. Ini emiten pengalaman, teman-teman. Pengalamannya bagus ya, sampai PR ratio 0, teman-teman ya. Minus 7, teman-teman. Rugi terus kan. Yang penting ada laporan keuangan ya, teman-teman ya. Nah, hati-hati nih, teman-teman. Hutangnya berapa nih? 995 tuh, hati-hati ya. DR-nya berapa? 0,73, artinya lebih daripada 0,5, hati-hati. ROE-nya minus, teman-teman ya. ROE-nya minus, teman-teman. EPS-nya juga minus. Ini serba minus, tapi dia suka, bandar suka. Kenapa? Karena dilaporkan terus keuangan. Utangnya pun masih ada, equity-nya masih ada, tidak negatif, teman-teman. Tidak di PKPAUK, tapi hati-hati sudah melebihi 0,5, teman-teman. Hati-hati. Secara MA bagus, teman-teman. Sudah di bawah candle ini. Si MA-nya. Hati cenderung menguptrend. Tanda-tanda kenaikan apakah sudah ditunjukkan ada di angka 101. Dia harus bisa melewati 100. Ada sedikit sini nih. Ada si kepala merah di angka 97, teman-teman ya. Target di sini aja 100, teman-teman ya. Cuma di sini aja 115 atau 145. Target saya di sini nih. Nah, teman-teman ya, ini target saya, ini target sudah tercapai dengan baik di sini. Ya. Di tanggal 4 bulan 2. Nah, saya bikin target lagi di sini, teman-teman. Ya. Nah, target di sini. Kenapa saya tidak membuat target di si kepala kembar, teman-teman? Itu bukan dari saya, teman-teman. Saya cenderung memberikan target itu di si kepala merah ya. Penurunan pun di angka si ekor merah sama si ekor hijau. Nah, mungkin nanti si kepala hijau, teman-teman, si kepala hijau belum sebenarnya bagus juga si kepala hijau, teman-teman, karena di situ ada gap juga kan. Ya, teman-teman, mungkin si kepala merah menjadi target selanjutnya di angka 100, teman-teman ya. Ini harga target 100. Mudah-mudahan bisa tembus. Kalau dia tidak tembus, pada cenderung turun lagi, berarti dia mau melakukan penurunan ke level 82 ataupun ke angka 88. Kalau tembus, teman-teman, targetnya sudah menanti di angka 115. Di sini ada koreksi, akan lebih bagus lagi, tapi kalau mau kenaikan lagi, silahkan ada di angka 145. Target jangan jauh-jauh, teman-teman, di angka 150-an sudah boleh bagus ya. 200-an mungkin agak sedikit lama, teman-teman, tapi kalau teman-teman menunggu agak sabar dikit, bisalah ke sini, teman-teman ya.
Oke, sudah murah teman-teman di sini karena dia cenderung harga murahnya di angka 50-an kan. Tapi langsung dipantulkan tidak lama-lama, tapi cenderung dia standar di angka 73-an, 70-an lah. Ya teman-teman, Smart Money juga sudah mulai bagus ya, tinggal tunggu hentakan yang paling besar dan tinggi teman-teman dijadikan bisa jadi ini emiten bisa di-up sampai ke level 145. Foreign juga akumulasi, bandar lokal juga akumulasi teman-teman. Tinggal tunggu aja hentakannya dari seorang bandar, maaf dari seorang Smart Money-nya aja. Oke teman-teman, untuk Jawa seperti itu ya. MHKI, MHKI kita cek untuk MHKI, MHKI. Nah, MHKI adalah emiten yang di-up duluan, tapi belum pernah menyentuh harga overnya. Masih punya kesempatan ya di harga tingginya, cuman teman-teman harus bersabar aja. Ini PR ratio-nya rata-ratanya 12, teman-teman kita cek sekali harga. MHKI itu sekarang di mana? Posisi untuk PR ratio di harga sekarang ya. 10, 12, tinggal 2 kali lagi dong teman-teman ya. Ini baru kemarin sore teman-teman ya. Baru kemarin sore ya. Jadi masih milik bandar. Kita cek di sini. MHKI sudah mulai diakumulasi sama Foreign. Perhatikan ya. Sorry. MHKI tinggal tunggu Smart Money yang masuk banyak teman-teman ya. Karena si bandar Foreign sudah akumulasi. Emang si lokal masih keluar sih teman-teman ya. Ini tinggal 2 syarat lagi berarti kan bandar lokal masuk, Foreign sama maaf. Bandar Foreign sudah ada ya, sudah mulai akumulasi. Bandar lokal ini belum akumulasi. Malah cenderung jualan dan Smart Money masih akumulasi aja teman-teman. Tunggu sampai dia benar-benar seperti ini nih. Ya tapi lebih tinggi lagi. Ini kayaknya kemarin baru dibahas nih gini. 97 adalah target kenaikannya. Di sini juga ada tanda-tanda kenaikan di si kepala merah kecil teman-teman di angka 94 teman-teman ya. Hati-hati kalau dia turun ke 90 selangga dia tidak kejeblos masih cenderung aman. Kita cek MHKI ini posisinya udah mulai bagus teman-teman, tinggal ada dorongan dikit aja. Ini tanda-tanda kalian sudah dibikin sama dia teman-teman, artinya mau uptrend ini. Tinggal tunggu waktu aja. Ini tanda-tanda kenaikan gue sudah dibikin di sini di angka 1105. Jadi target saya ini di angka ini kan tanda-tanda kenaikan di sini harus bisa lepas daripada target ini. Jadi saya bikin target di sini aja. Ya. Target tanggal 27/4/25. Tuh, teman-teman. Mesin tik. Keyboardnya teman-teman ya agak macet. Nah, oke teman-teman targetnya di sini aja ya, diagak sedikit. Nah, oke teman-teman dia harus nembus ini ya. Kalau bisa nembus ini berarti dia mau upgrade ke AMA 200 ya. Kalau posisi sekarang Podan masih ngambil tapi bandar lokal jualan. Sempat main juga sudah ngumpul banyak. Tinggal tunggu aja si bandar lokalnya ngambil teman-teman. Posisi sideways ya. Kalau dari posisi sini kan teman-teman ini udah mulai rendah ya. Ini harga murahnya di angka 72-an ya. Ini cenderung sudah mulai murah dari 12 sekarang 10 kan. Sekarang 10 teman-teman ya. Cek aja terus teman-teman kalau PR semakin turun semakin murah gitu kan. Dan diiringi dengan itu juga semakin ke bawah. Ya teman-teman sudah mulai bagus ya, MA10 juga sudah mulai ditembus sama candlenya, cenderung dia bikin seperti ini teman, jarum-jarum seperti ini doang ya, nggak kemana-mana. Tapi bandar Foreign sedang akumulasi, Smart Money sudah mulai ada, tinggal tunggu aja si bandar lokalnya ngambil lagi yang banyak teman-teman ya. Karena posisi sudah mulai tinggal tekanan aja dari bawah untuk bisa CMA10 sama MA20 di bawah candle. Cenderung dia sudah mulai uptrend. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Masih banyak lagi emiten yang belum saya bahas teman-teman ya. Nanti kita bahas sekalian ya. Mungkin mudah-mudahan sih pagi saya bisa membahas teman-teman ya. Oke, mungkin tetap seperti itu teman ya. Jaga kesehatan. Selamat buat berjuang besok teman-teman ya. Teman-teman harus yang namanya jaga nafsu teman-teman ya. Biar jangan serakah. Tetapi teman-teman sekarang emiten-emiten sudah mulai di up dan harganya sudah mulai di bawah. Teman-teman carilah fundamental yang baik, cari emiten-emiten yang selama 10 tahun atau enggak 5 tahun itu di minimal dia itu di garis murahnya, atau di atas sedikit tapi posisinya MA10 di bawah dan menuju ke atas. Ya, teman-teman melakukan perencanaan lagi apabila si market maker besarnya melakukan tindakan yang secara tiba-tiba teman-teman ya. Jangan dihabiskan uang, jangan all in teman-teman ya. Kalau teman-teman baru masuk di bursa lebih baik
step by step aja, tidak ada yang kayak instan teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen istilahnya besar teman-teman ya, dan untung besar ya modalnya besarin teman-teman ya. Ya teman-teman lebih baik sedikit-sedikit kalau teman sudah tepat yang namanya, ilmunya sudah dapat, mungkin dari saya dasarnya teman-teman, mungkin nanti teman-teman bisa ngambil dari yang lain dikombinasikan, bikin ramuan sendiri teman-teman ya, bikin ramuan sendiri nanti teman-teman bisa langsung tidak akan, apa namanya, terjeblos lagi di bursa teman-teman ya. Ingat teman-teman tidak ada yang instan, semuanya harus belajar. Makanya saya bilang kenapa saya tidak mau merekomendasikan saham, biar teman-teman ya, selama di bursa ya, dulu itu sampai nyari rekomendasi gitu kan, mana sini, sampai capek sendiri akhirnya ini kenapa tidak dikasih cara-caranya untuk mendapatkan rekomendasi itu teman-teman ya. Akhirnya saya pun mempelajari selama kurang lebih saya juga sampai 2 tahun teman-teman ya. Sengaja saya beli harga pucuk, itu buat tapi, dengan lot kecil teman-teman. Saya beli di harga tengah, saya beli harga bawah, ternyata, ada beberapa emiten yang sudah mulai kejemput gitu, sengaja gitu, oh ini mau kejemput, ternyata betul kita itu harus dikembalikan ke hukum dasarnya teman-teman. Kenapa kita beli sekarang-karang di pucuk? Karena nafsu kita teman-teman, yang tidak kuat gatal pengen beli gitu teman-teman, karena takut ketinggalan. Makanya kata teman kita gimana, "Jangan takut ketinggalan kereta." Nah, sekarang itu teman-teman saatnya meteor sudah pada di bawah ya, sudah mulai di-up juga. Nah, mungkin saatnya teman-teman ya kalau mau melakukan average ya silahkan average teman-teman ya, kalau sudah mulai di bawah banget ya. Dan kepada teman-teman yang, baru masuk ya, saya sarankan jangan ngambil saham-saham IPO ya, jangan sambil saham-saham IPO. Bahkan ketika teman-teman beli sebuah IPO, teman-teman sebuah saham, periksa kalau dia IPO minimal 3 tahun perhatikan LK-nya, laporan keuangannya, ya. Usahakan teman-teman yang baru masuk di bursa lebih baik beli LQ45 lah, cicil aja teman-teman ya. Bandar itu istilah doang akumulasi, teman-teman. Padahal kalau dikasarin seperti nyicil sama teman-teman, cuman kalau kita retail istilahnya nyicil, kalau mereka bilangnya akumulasi teman-teman. Karena modalnya besar gitu teman-teman ya. Makanya teman-teman kalau pengen pengen dibilang akumulasi, modalnya gedein teman-teman ya. Oke teman, siapa tahu teman-teman terdeteksi sebagai smart money gitu kan. Oke teman-teman, seperti itu ya yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman, mudah-mudahan membantu teman-teman dalam berinvestasi. Salam teruntuk keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan dan selamat berjuang besok dan ciao.